Kawan-kawan sekalian, jumpa dengan saya William Ramudi Arif, pengasuh dari channel Terapivis. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman yang khas, ya, unik ya, tentang orang yang mengalami trauma uang. Nah, ini unik ya. Ketika orang, lazimnya pada umumnya orang justru membutuhkan uang. Ketika mendapatkan uang dia merasakan senang gitu ya, dan merasa dengan uang dia merasa secure secara ekonomi, financial freedom, bebas secara keuangan. Bahkan beberapa permasalahannya dengan uang bisa diselesaikan, beberapa permasalahan. Memang uang bukan segala-galanya, tetapi uang dalam banyak hal bisa memberikan solusi. Nah, tetapi tidak semua orang itu senang mendapatkan uang, atau misalnya justru mendapatkan solusi, justru memberikan jalan keluar ketika dia ada masalah. Nah, pengalaman saya ada yang unik ini ya. Ada seorang pengusaha, dia justru mengalami trauma uang. Nah, bagaimana dia mengalami trauma uang? Nanti saya akan berbagi pengalaman itu. Jadi begini, dia seorang pengusaha muda. Dia datang ke saya dan menceritakan beberapa permasalahan terkait uang. Nah, ini dialami sejak SMA. Dia rasakan gangguan ini sejak SMA. Jadi bukan dia tidak senang mendapatkan uang, tetapi dia punya pengalaman setiap dia punya banyak uang dan masuk ke rekeningnya, ada kejadian yang ganjil, yaitu setiap ada uang yang masuk ke rekening, dia mengalami semacam halusinasi. Ada bisikan yang mengatakan begini, habiskan uang itu, kamu belanjakan sepuasnya. Dan itu sering. Kalau dia mengabaikan suara-suara itu, suara itu makin kencang. Habiskan, seperti ada suara-suara habiskan dan belanjakan. Nah, dan orang ini menghabiskan betul gitu. Dia membelanjakan gonta-ganti HP, laptop, sedikit-sedikit ganti HP, ada yang baru ganti HP ya. Dia mengatakan bahwa dia sadar bahwa uangnya itu habis, dan dia sadar bahwa dia membelanjakan untuk hal-hal yang semestinya tidak perlu gitu, karena suara-suara itu tadi. Dan itu ketika saya konfirmasi, itu beneran? Iya beneran. Dan dia mengalami itu sejak SMA hingga sekarang ketika dia menjadi seorang pengusaha. Itu yang pertama ya. Nah, ada satu hal yang juga mengganggu, yaitu dia ini tidak tahan ketika membaca atau mendengar nominal uang yang sangat besar. Misalnya 100M atau 3M gitu ya. Nah, ketika dia mendengar atau membaca, kepalanya menjadi pening. Nah, ini aneh ya. Dan pikirannya blank gitu. Nah, ini kerap dialami ketika dia bersama timnya sedang menyusun sebuah anggaran. Katakanlah misalnya anggaran untuk mengikuti lelang project ya. Kan dia harus mengadakan meeting, menyusun anggaran untuk mengikuti lelang. Nah, ketika timnya atau sedang menjelaskan berapa kebutuhannya, kira-kira bagaimana, dan jumlah total usulannya sekian M. Nah, seketika itu juga dia merasa pusing, pening, dan pikirannya blank. Jadi dia seperti nggak bisa berpikir gitu. Nah, ini yang aneh ya. Ketika orang justru banyak uang, merasa secure, free, punya kebebasan secara finansial, ini merasa terganggu gitu. Meskipun dia bisa membelanjakan itu, tetapi dia merasa bahwa ini di bawah kontrol kesadarannya gitu.
Dia pernah merancang, berusaha merancang anggaran secara ketat, tapi itu tidak bisa. Nah, akhirnya dia datang ke saya, bisa tidak untuk di treatment gitu, atau di terapi. Saya katakan, insya Allah bisa, dengan kepercayaan dan persetujuan Anda. Saya bilang, oke. Akhirnya saya mencoba teknik hipnosis gitu ya, tentu dengan protokol yang ketat. Dia setuju, oke, kita adakan sesi. Di situ saya menggunakan protokol standar. Saya ajak dia masuk ke alam bawah sadarnya, dia bikin relaksasi, dan ketika dia berada dalam kondisi yang rileks, yang begitu dalam, saya mencoba untuk dengan teknik tertentu, saya mencoba mencari akar masalahnya, apa yang menyebabkan dia mendapatkan suara-suara itu dan pening ketika mendengar atau membaca nominal uang yang begitu besar itu. Nah, ternyata kami atau saya menemukan masalahnya, yaitu ketika dia kelas 3 SD, dan dia mengatakan dalam kondisi hipnosis ya, dia bercerita pada saat itu dia kelas 3 SD berseragam pramuka, dan dia membeli CD Star Wars dalam banyak episode gitu. Star Wars ya. Dan dia menghabiskan ketika SD itu sekitar 45.000. Nah, mungkin ukuran anak-anak pada saat itu besar ya. Nah, setelah dia membeli, dia pulang ke rumah, ya kan? Nah, sebelum dia masuk rumah, dia cerita dalam kondisi hipnosis, dia kepergok ibunya. Ya, ceritanya ini ibunya memang sangat tipikalnya temperamental gitu. Seketika itu juga ibunya marah-marah, dan dia masih ingat apa yang dikatakan ibunya, yaitu adalah, kamu itu, dengan marah-marah tentunya, kamu itu anak yang tidak tahu diri. Kamu itu anak yang tidak tahu terima kasih, karena sudah menghambur-hamburkan uang, ya kan? Dan dia mengatakan, kamu tahu tidak, mencari uang itu susah. Kira-kira begitu. Dan seketika itu dia bercerita, dia hanya terdiam sambil memegang CD-nya itu. Dan pada saat itu dia hanya mendengar ibunya sambil menunjuk-nunjuk gitu, dan hilang suaranya. Yang dia ingat seperti terngiang itu adalah, kamu itu orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Dan dia mengatakan bahwa uang itu, mencari uang itu susah. Nah, kawan-kawan sekalian, apa yang terjadi di situ? Itulah momen yang sangat intens, yang penuh emosi, dengan kemarahan tentunya, tetapi tanpa sadar, yang tidak disadari oleh ibunya, bahwa dia sedang memasukkan sebuah informasi dengan kata-kata kunci yang sangat krusial, yaitu adalah, kamu tidak tahu diri, gitu kan? Kamu tidak tahu berterima kasih, uang itu susah diperoleh, dan tentu dia dimarahin ya. Nah, kata kunci ini dicerna oleh bawah sadarnya atau kesadarannya pada situ, itu membentuk pandangannya tentang uang. Ya, disitulah konsep dia membangun pandangan tentang uang. Tentu pandangan seperti apa? Pandangan yang negatif tentunya. Ya, jadi kata kunci ini berpengaruh bahwa ketika saya banyak uang, saya dimarahin, saya dianggap orang yang tidak berterima kasih, saya menghambur-hamburkan uang, dan saya tidak tahu diri. Nah, konsep ini melekat ya. Kita tahu ya, kalau anak itu seperti spons, melekat dan berpengaruh nanti ketika dia dewasa. Nah, ini yang kemudian kenapa menjadi dia itu selalu seperti ada bisikan-bisikannya yang selalu menghabiskan. Ketika dia ada uang, dia bawah sadarnya selalu mencari cara bagaimana menghabiskan uang itu. Kenapa? Itu tadi, bawah sadar mengkonsepkan, memandang bahwa kalau kamu punya uang, kamu akan dimarahin gitu. Ya udah, habiskan aja gitu kan. Nah, ini yang seseorang menjadi memiliki konsep tentang sesuatu, dalam hal ini uang, justru ketika dia masa kecil ya. Kalau dia memiliki kenangan atau konsep pandangan yang positif tentang uang,
dia tentu akan kelak dewasa akan memandang uang secara positif dan memanfaatkan itu secara positif juga ya, tidak boros begitu. Nah, di sini kemudian yang harus dinetralisir ya. Kemudian saya coba menetralisir dengan sugesti tertentu supaya pandangan tentang uang yang negatif itu berubah. Dan kita berharap nanti ketika dia sudah dinetralisir, pandangan tentang uang dan perilakunya menjadi berubah juga. Nah, di situ saya memberikan beberapa sugesti. Nah, setelah itu untuk melihat apakah sugesti ini berhasil, saya coba cek ya. Setelah diberi sugesti, saya coba cek. Saya tanya, saya menyebutkan sejumlah uang dan dia membayangkan untuk mengingat kembali berapa sejumlah proyek yang dalam jumlah cukup besar gitu. Dan saya tanyakan bagaimana perasaan Anda, dan dia tersenyum, oh senang gitu kan, dan dia berharap dapat proyek lagi dan uang menurut dia ya selama ini sebagai pengusaha cukup membantu lah usahanya itu dalam mengembangkan usahanya. Nah, artinya dari sini dia sudah berubah, tetapi ini kan dia masih dalam kondisi terhipnosis ya. Nah, kemudian saya coba setelah netralisir saya tutup sesinya, saya close gitu kan. Kemudian saya cek ketika dia kembali ke kehidupan normal gitu ya. Ketika dia sadar, saya cek lagi ya. Saya tanyakan lagi, berapa sih proyekmu? Kamu sedang mengusulkan ikut lelang proyek apa saja dan berapa nilainya? Dan saya tanyakan berapa jumlah proyek, nilai proyek yang terbesar. Dan dia begitu lancar gitu kan. Dan saya tanyakan, pusing tidak? Tidak tuh gitu ya. Jadi di sini setidaknya dengan cara melakukan netralisir ketika kondisi hipnosis ternyata cukup membantu setidaknya bagaimana dia ketika mendengar sejumlah uang yang begitu besar yang awalnya pusing sekarang tidak lagi gitu. Dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari ini, bahwa ya sebaiknya orang tua itu hati-hati memberikan ucapan, informasi atau ucapan kepada anak yang masih kecil, karena kalau itu ucapan yang justru negatif, ya itu juga akan membangun konsep dunia atau konsep tentang sesuatu negatif pula, yang kemungkinan itu bisa mempengaruhi ketika dia dewasa kelak. Nah, demikian dari pengalaman dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.